Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novela Zulasri, SPDGR, guru SMA Negeri 1 Bungo. Saya Febrianti Lestari, SPD, guru SD Negeri 97 Muara Bungo. Saya Widya Anggraini, SPD, guru SD Negeri 100 Muara Bungo. Saya Nurfitri Rohanis, SPDI dari SDN 94 Muara Bungo. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bungo dengan fasilitator Ibu Dona Yuliasari dan Bapak pengajar praktik yaitu Bapak Azwar Anas. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video praktek supervisi dalam memenuhi tugas demonstrasi kontekstual. Selamat menonton, semoga menginspirasi. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dengan fasilitator Ibu Dona Yuliasari dan Bapak pengajar praktek Bapak Azwar Anas, saya Novela Zulasri SPD dan Febrianti Lestari, SPD. Kami di sini akan melakukan praktek coaching dalam memenuhi tugas demonstrasi kontekstual yang pada tahap ini adalah tahap pra-supervisi. Baik, Bu Tari, apa kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Bu Tari ya, seperti biasa. Ya, ini sekarang kita masuk ke dalam tahap pra-observasi sebelum kita melakukan proses coach ya Bu Tari ya. Iya Pak. Coaching sebagai awalnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya. Nah, ini di sini saya pertanyaan yang saya akan ajukan ini sambil mendiskusikan penilaian kita hari ini dalam praktek supervisi kita yang akan kita lakukan. Nah, kira-kira Ibu, pada proses coaching kali ini, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi lebih lanjut? Saya ingin dalam proses nanti akan memperlihatkan presence, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Iya, jadi ada 3 kompetensi spesifik yang ingin diobservasi ya Bu ya. Di antaranya dia itu presence atau kehadiran penuh ya terhadap coaching. Lalu nanti itu adalah pertanyaan-pertanyaan berbobot yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut lagi. Nah baik, kalau sudah Ibu identifikasi secara spesifik kompetensi yang ingin diobservasi, nanti dalam perjalanan supervisi yang akan dilaksanakan, kira-kira apa indikator bahwa coaching ini sudah mencapai tujuannya? Saya ingin menjadi pendengar yang aktif untuk dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mana nantinya coaching ini akan menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang coaching hadapi. Oke, jadi indikatornya adalah coaching sudah bisa menemukan sendiri permasalahan yang akan dia pecahkan. Ya begitu ya Bu ya? Iya Pak. Oke baik Bu Tari, kalau sudah seperti itu, baik mari kita lanjutkan kepada tahap supervisinya. Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Tari. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Bu Fitri ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Tari. Alhamdulillah. Terus nih bagaimana untuk hari ini, kabar hari-harinya aman-aman aja Bu? Alhamdulillah aman-aman baik saja Bu Tari. Cuman ada satu kendala di kelas, yaitu di kelas 3 Bu Tari. Jadi kalau boleh tahu nih, kira-kira permasalahannya apa? Ini saya kan mata pelajaran guru bidang studi, kebetulan lagi ngajar agama. Ya. Itu masalahnya di kelas 3. Ada anak-anak itu sebagian yang belum bisa membaca Iqra atau huruf hijaiyah secara lancar. Jadi saya bingung gimana anak-anak itu biar lancar Bu Tari. Padahal kelas 3 itu sudah ada belajar tentang ayat-ayat yang panjang. Oh, jadi arah pembicaraan kita saat ini adalah permasalahan di kelas Ibu Fitri yang sulit belajar membaca Iqra ya. Iya Bu Tari. Jadi
Yang saya sangat memahami bagaimana permasalahan yang Ibu hadapi. Kalau boleh tahu nih, apa penyebabnya gitu dari masalah yang Ibu alami itu? Setahu saya ya Bu Tari ya, anak-anak itu kurang minat dengan pelajaran agama, apalagi dia mengaji Iqra itu kurang. Bagi saya anak-anak tersebut di dalam belajar agama, khususnya dia mengaji, belum ada yang melatih secara khususnya Bu Tari. Apalagi kalau iya, kita dalam mengajar itu mungkin satu kali pertemuan ya Bu Tari ya di mata pelajaran mapel. Nah, jadi mata pelajaran itu kayaknya belum maksimal kalau saya belajarkan satu persatu anak tersebut. Ya, jadi selain masalah penyebabnya itu tadi, adakah penyebab lain dari penyebab masalah yang Ibu alami itu? Ada gak kira-kira masalah yang lain gitu? Saya kira Bu Tari mungkin dalam keluarganya. Kalau dalam keluarganya tidak disuruh anak itu mengaji sehabis maghrib atau kurang dilatih. Bisa jadi mereka juga tidak ada tempat pengajian yang lain Bu Tari. Oh, jadi begitu. Nah, apa langkah-langkah selanjutnya yang ingin Ibu terapkan mencari solusi dari permasalahan Ibu ini? Kalau saya ingin memberi jam tambahan lebih, khususnya bisa jadi dalam waktu pulang sekolah memberi mereka les ngaji. Walaupun 1 jam Bu Tari, nanti saya data anak-anak ini yang kelas 1, 2, 3, bagi yang tidak bisa membaca Iqra atau apa huruf biar lancar mengajinya. Kita buat satu kelas Bu Tari. Benar. Jadi pulang sekolah itu kita ambil aja sesudah zuhurnya Bu Tari. Rencana saya seperti itu. Oh, jadi rencana solusinya tadi berupa les tambahan ya. Iya. Jadi kira-kira ada tidak solusi lain selain solusi yang Ibu rencanakan tadi? Kalau solusi lain, saya juga minta dengan guru bidang studi, guru wali kelas mereka, kalau ada waktu seperti mulok atau jam P5-nya untuk membantu sedikit, anak itu ada literasinya membaca. Benar. Jadi Bu, solusi yang Ibu tawarkan tadi, seperti belajar tambahan tadi ya, bagaimana agar satu sekolah itu juga bisa merasakan dampak positif dari solusi yang Ibu tawarkan tadi? Ya sebenarnya juga bagus Bu Tari, bukan di kelas 3 saja, 4, 5, 6 juga ada anak-anak yang belum lancar membaca, khususnya Al-Quran misalnya Iqra. Nah nanti kita data juga anak-anak itu mungkin tidak sebanyak dari kelas rendah, tapi adalah 4, 5, 6 itu kita juga buat kelas, ya kelas khususnya. Oh jadi luar biasa sekali rencananya Bu ya, menjadi apa namanya, memberikan les tambahan di luar jam pelajaran ya. Nah, terkait solusi yang sudah direncanakan tadi, namun solusi ini juga butuh komitmen ya Bu ya. Iya. Nah, jadi komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar semua rencana itu terlaksana dengan baik? Ya sebenarnya Bu, saya menginginkan agar anak-anak itu bisa membaca dengan lancar. Jadi dalam pelajaran mapel agama tidak lagi mereka terkendala dengan adanya Quran hadis tersebut. Jadi tidak terbatas-batas, tidak hanya fokus satu anak saja. Jadi bisa semuanya mengikuti mata pelajaran. Benar-benar. Nah, dari tentunya di dalam menjalankan komitmen Ibu ini tentu ada membutuhkan dukungan ya. Dukungan dari orang-orang sekitar itu. Kira-kira Ibu peran siapa yang ingin Ibu butuhkan dalam mendukung solusi yang Ibu ingin jalankan ini? Iya Bu Tari, sebenarnya saya juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan. Pertama kepala sekolah, dia harus ada izin dari kepala sekolah, karena itu kan di luar jam pelajaran juga, kita sudah pulang anak-anak sementara ada. Itu yang kedua dari orang tuanya Bu Tari, saya juga minta izin kepada orang tua mereka, otomatis orang tuanya ini kan pelajaran agama, tak mungkin orang tuanya tidak mengizinkan. Nah, itu rekan-rekan sejawat mendukung. Mungkin saya sendirian tinggal di kelas, harusnya ada kawan yang menemani, setidaknya sama-sama dalam satu jurusan. Kebetulan di sekolah saya itu ada satu guru kontrak juga, sama-sama bidang agama.
saya mungkin dengan kawan tersebut minta tolong Bu Tari yang lebih khususnya. Bagus sekali ya, karena dukungan dari sekitar itu sangat penting untuk menunjang kesuksesan rencana yang akan kita lakukan. Luar Iya, biasa benar, ya Bu ya. iya. Mungkin nanti saya juga bisa menerapkan di sekolah saya tentang penambahan pelajaran Iqra tadi ya, Iya, tentang Bu Tari. membaca Lancar apa? membaca lancar Al-Quran. Jadi Bu Fit, berarti sudah beres ya masalahnya? Iya Bu Tari, Kira-kira? sebenarnya sudah terbuka kayaknya pikiran saya. Selama ini saya belum terbuka. Gimana masalah anak saya yang Iya. belum lancar membaca Iqra tadi? Nah, kira-kira sudah beres atau masih ada yang ingin disampaikan Bu Fitri? Ya, saya merasa lega juga lah Bu Tari, sudah tersampaikan. Ya, dan juga Ibu sendiri yang menemukan solusinya. Iya. Luar biasa ya. Nih, saya juga mau nih dikabarin untuk selanjutnya bagaimana kesuksesan dari solusi yang Ibu rencanakan tadi. Boleh juga deh Iya. telepon atau Oke. menggunakan WA, kirim ke Oke, Bu saya Tari. kan. Ya. Mana tahu saya juga bisa menerapkannya nanti di Ya, sekolah. Insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan mencoba menghubungi orang tuanya, minta dispensasi, juga berkomunikasi dengan kepala sekolah, juga minta waktunya juga. Nanti dalam dekat waktu hari ini 2 atau 3 hari lagi lah Bu Tari. Nanti setelah hasilnya saya akan kabari Bu Tari lah di WA Oke, nanti. oke. Bu Tari siap kan? Siap. Nanti dalam komitmen ini siapa yang Ibu butuhkan untuk mengingatkan Ibu jika selanjutnya Ibu belum terlaksana gitu? Ya, terutama ya yang sama rekan sejawat, guru dan studi tersebut, biar mengingatkan sama-sama Iya. mengingatkan, biar ada kerjasama yang baik. benar. Karena anak itu bukannya sedikit, bisa kita buat 2 kelas, Iya. sementara seperti itu Bu Tari. Kalau di rating nih, kira-kira posisi sekarang Ibu nih berada di rating 1 sampai 10 tuh berada di rating yang mana ya? Wah, kalau saya sekarang ini bisa katakan 6 lah Bu Tari. 6 ya? Iya, 6 lah Iya. ya. Karena adalah sedikit gitu anak-anak yang belum bisa lancar. Tapi kalau diterapkan mudah-mudahan bisa 10. Iya, mudah-mudahan ya Bu Iya, ya, iya, semoga mudah-mudahan. sukses dengan rencananya. Jadi nih kira-kira udah beres ya masalahnya? Iya Bu Tari, terima kasih banyak Bu Tari telah membantu membukakan Iya, pikiran saya, sama-sama. sudah terbuka. Dan selama ini saya undang sendiri gimana masalah anak. Iya. Sekali lagi saya terima kasih sekali kepada Bu Tari yang telah membantu saya. Mudah-mudahan rencananya sukses dan kami juga bisa melihat kemajuan pesat dari rencana yang Ibu rencanakan. Amin. Ya, Bu ya? Terima kasih Bu Tari. Salim Bu. Ya, Terima kasih ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke, Ibu Tari, Iya Pak. coach supervisi kita pada hari ini. Tadi Ibu Tari udah melakukan supervisi sama Iya. Ibu Nur Fitri ya. Iya benar Ibu Pak. Nur Fitri. Baik. Tadi saya lihat berjalan dengan baik ya. Di sini Bu Tari yang sudah Ibu lakukan dari coaching tadi, bagaimana indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Apakah tercapai? Apakah tampak di hasil percakapan dengan Ibu Iya, Nur Fitri tadi? Jadi saya sudah melakukan proses coaching dengan Ibu Fitri dengan menerapkan alur tirta, Oh, iya. yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi serta rencana dan tanggung jawab. Nah, dengan begitu diharapkan supaya coaching ini mampu menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya sendiri. Ya, tadi saya lihat Bu Nur Fitri sebagai coachingnya itu dia sudah bisa mengidentifikasi berdasarkan kekuatan yang dia miliki, potensi yang dia miliki, itu dia bisa merumuskan sebuah rencana aksi untuk ditindaklanjuti ya Bu Iya. Tari ya. Iya Pak. Ya, benar. saya sangat setuju tadi dengan apa yang Bu Tari sampaikan dan perjalanan coaching kita tadi. Nah, tadi saya juga sudah mengobservasi proses coaching dan coaching yang dilakukan dengan Ibu Nur Fitri tadi. Ya, tadi saya melihat cara Ibu Tari menyampaikan membangun bagaimana hubungan agar terjadi hubungan kemitraan sehingga Bu Nur Fitri bisa menyampaikan permasalahannya dengan baik, pertanyaan-pertanyaan yang cukup mengarah, Iya. dan akhirnya komunikasi itu, perbincangan itu berjalan dengan baik ya Bu Tari ya. Iya Pak, benar. Nah, lalu setelah ini kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu Tari ingin lebih perkuat lagi dalam melaksanakan supervisi akademik dan non-akademik ini? Adapun kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara lebih
memahami proses alur tirta ya Pak, agar kedepannya saat melakukan proses alur tirta ini menjadi lebih baik lagi, dan demikian juga proses observasi yang akhir akan dicapai nantinya gitu. Lebih baik lagi. Iya, lebih baik lagi. Jadi fokusnya lebih kepada bagaimana untuk bisa mengajukan pertanyaan yang lebih lanjut ya Bu ya. Iya Pak. Agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu tepat mengarah kepada pencarian Mencapai solusi, tujuannya, iya. mencapai tujuan yang disepakati di awal. Iya benar Pak. Oke, baik Bu Tari, terima kasih sudah melakukan supervisi, dan mudah-mudahan dari ini semua kita bisa mempraktekkan supervisi ini Iya. di sekolah kita masing-masing dan menjadi penggerak bagi rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah Terima kita. kasih Pak atas supervisi yang dilakukan. Iya, baik. Sangat bermanfaat gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Tari. Mungkin sesi yang pertama kita sudahi dulu. Kita lanjut kepada sesi yang berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi Ibu Nur Fitri dengan Ibu Febriani Lestari sudah melakukan coaching ya. Iya. Berdasarkan pengamatan dari saya, di percakapan Ibu Febrianti dan Ibu Nur Fitri tadi sudah menggunakan alur tirta. Iya. Ibu Nur Fitri sudah menemukan solusinya, terus coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Kuci yang membuat Kuci mendapatkan solusi dari permasalahannya. Iya, Menurut benar saya sudah baik tadi coachingnya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu sudah melakukan penilaian dari percakapan kami tadi. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan mensupervisi kepada Ibu Widya, dan Ibu Widya nanti akan men-coach kepada rekannya. Baiklah Bu Dia, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Nur Fitri. Bu Nur, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Bu Widya. Sebelum kita melakukan proses coach ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Ibu. Baiklah, saya di sini akan melihat penilaian diskusi Ibu nanti bersama coach, dan melihat juga nanti dan mengamati bagaimana proses jalannya Ibu bersama coach Ibu nanti. Apakah itu sudah sesuai dengan alur tirtanya atau belum? Dan bagaimana nanti Ibu akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachnya dan memberikan respon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya yang sesuai dengan kemitraan Ibu nanti, agar Ibu bisa aktif, memaksimalkan potensi, dan jangan lupa sesuai dengan prinsip coachnya tersendiri. Nah, nanti ada pertanyaan pertama yang akan saya ajukan, prosesnya bagaimana, dan sejauh ini kompetensi mana yang akan Ibu capai secara spesifik dan ingin saya observasikan. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah indikator yang ingin Ibu capai dalam coach kali ini? Baiklah Ibu, terima kasih Ibu Nur Fitri. Indikator yang ingin saya lakukan, saya akan coaching present atau menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Baiklah, kalau itu yang Ibu lakukan, saya persilahkan. Silakan Ibu Widya. Terima kasih ya Bu. Iya. Assalamualaikum Ibu Febrianti. Waalaikumsalam Bu Widya. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Widya bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Ini gimana nih Bu Febri? Udah bikin janji di sini, ada yang mau diceritakan ini Bu? Iya nih Bu, sibuk nggak ya? Oh enggak. Alhamdulillah. Ini Bu, saya nih ada sedikit masalah yang bikin saya galau dalam 2 hari terakhir inilah. Ada masalah yang bikin galau Bu ya? Iya Bu. Jadi tujuan Ibu dari percakapan kita ini apa ya Bu ya?
saya tuh pengen cerita sama Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi nih Bu, tentang anak kelas 5 di kelas saya. Jadi mereka ini melakukan bullying ya Bu di kelas. Oh, jadi Ibu jadi wali kelas 5 Bu ya? Iya. Di kelas Ibu ada anak yang melakukan bullying. Benar. Oh, Ibu tahu tidak apa penyebabnya anak itu melakukan bullying kepada temannya? Ya itu mungkin karena ya ejek-ejekan, padahal nih di kelas sudah saya peringatkan setiap hari malah. Tapi pas itu ketika itu setelah jam pelajaran bahasa Indonesia, terus bermain kan, saya ke kantor untuk istirahat juga mau makan, tiba-tiba salah satu anak nangis datang ke saya. Jadi ya rasanya yang saya ingatkan itu ya percuma gitu. Oh, sudah Ibu ingati kepada anak-anak, Iya, benar. jangan melakukan pembulian, Iya. tapi anak-anak tetap melakukannya ya Bu ya di Iya. kelas ya. Iya. Oh, kira-kira gimana solusinya itu menurut Ibu ya? Kemarin kan saya sudah menerapkan keyakinan kelas ya secara bersama. Itu pun setiap hari diingatkan asal mau belajar, juga ketika mau pulang, itu setelah selesai pembelajaran juga selalu diingatkan. Tapi mereka ini anak kelas 5 ini, kelas tinggi ini mungkin lebih mencari perhatian ya. Iya. Mereka sudah mulai menggunakan perasaan dan ingin merasa dihargai gitu. Jadi mungkin dengan begitu mereka melakukan bullying itu untuk mencari perhatian. Jadi kemarin saya ingin menerapkan untuk kedepannya ini menampilkan sebuah video gitu Bu. Menampilkan sebuah video kepada anak-anak ya Bu ya. Iya, terutama di kelas kan. Jadi apa efek jelek dari bullying itu sendiri, baik buat dirinya maupun orang lain gitu. Nah, iya. Jadi Ibu ada rencana ya Bu ya, solusinya Ibu akan memperlihatkan atau menontonkan video di dalam kelas, bullying itu. pembulian di dalam kelas. Agar mereka tahu efek buruknya gitu. Iya, luar biasa ya ide Ibu ya. Untuk menerapkannya itu kan butuh komitmen Ibu ya. Iya, benar. Nah, apa itu komitmen yang akan Ibu lakukan agar semua rencana itu berjalan dengan lancar, dengan baik? Apa kira-kira Ibu? Mungkin ini dalam waktu dekat saya akan menerapkan itu tadi, memberikan tontonan kepada siswa tentang efek buruk tadi dari bullying itu sendiri, supaya mereka memahami efek buruknya baik untuk diri dia maupun orang lain. Nah, dengan begitu mungkin secepatnya akan saya laksanakan dalam waktu dekat, karena efeknya itu buruk ya. Kalau jika tidak kita atasi secara dini gitu Bu. Iya, karena efek pembulian itu kalau lama-kelamaan bisa jadi kriminal Ibu ya. Iya, benar. Nah, tentunya di dalam menjalankan komitmen ini nih Ibu pasti membutuhkan dukungan Ibu. Iya. Kira-kira siapa itu yang dukungan untuk Ibu menjalankan komitmen itu? Untuk dukungan mungkin yang pertama itu ya kepala sekolah ya Bu ya. Kan dalam kita membuat film pendek itu membutuhkan alat dan media ya kan. Iya. Nah, mungkin di situ saya akan konsultasi dengan kepala sekolah apakah bisa menyediakan alat-alat yang saya butuhkan. Nah, dan juga rekan-rekan sejawat untuk membantu saya dalam proses penerapan rencana yang akan saya lakukan ini. Iya, karena dukungan warga sekolah itu sangat penting ya Bu ya, kepala sekolah, rekan sejawat, karena ini untuk sekolah kita ke depannya. Ya. Nah, kira-kira ada masalah lagi Bu? Saya rasa nggak ada ya Bu, karena setelah saya berbicara dengan Ibu Widya, galau saya jadi berkurang. Mungkin akan hilang nanti setelah saya akan menerapkan rencana yang akan saya kerjakan nanti ke depannya. Iya, alhamdulillah udah tidak ada lagi masalah. Semoga apa rencana Ibu ke depannya di sekolah nanti tentang pembulian itu bisa berjalan lancar dalam penerapan di sekolah Ibu ya. Terima kasih Bu ya.
Saya nunggu kabarnya Ibu ya. Iya Bu. Setelah Ibu menerapkannya nanti di sekolah. Nanti akan segera saya kabarkan ke Ibu bagaimana hasilnya nanti. Boleh melalui WA Bu ya. Iya. Oke, terima kasih ya Ibu. Sama-sama Ibu. Widianti. Saya yang berterima kasih. Iya Ibu. Selamat siang Bu Widya, apa Selamat kabarnya? siang, Ibu. Alhamdulillah baik. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Gimana perasaan Bu Widya setelah melaksanakan coaching tadi? Perasaannya yang pasti senang ya Ibu ya, karena berjalan dengan lancar Ibu. Apakah setelah Ibu melakukan coaching tadi sudah tercapai indikator yang Ibu inginkan? Kalau menurut saya sudah tercapai Ibu, indikator yang saya inginkan. Ya, alhamdulillah ya Bu ya sudah tercapai. Iya. Jadi saya di sini melihat sangat bagus sekali prosesnya, sudah jalan yang benar, sudah sesuai dengan alur tirta, ada tujuannya, indikasinya, targetnya, sudah itu ada aksinya juga sudah Ibu lakukan. Nah, apa kompetensi yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan atau lakukan dengan cara memahami proses alur tirta, agar kedepannya saat melakukan proses alur tirta itu menjadi lebih baik lagi Bu. Iya, bagus sekali Bu Widya ya. Ya, terima kasih ya Bu Widya Iya, atas Ibu. afirmasinya hari Sama-sama, ini. Ibu. Baik, ibu-ibu hebat CGP Angkatan 11, Ibu Nur Fitri sebagai supervisor pengamat ya, lalu Ibu Tari sebagai coach dan Ibu Widya sebagai coach. Tadi saya amati langkah-langkah dari supervisi yang dilakukan itu lengkap ya, pra-supervisi, supervisi, dan pasca supervisi. Tadi di pasca supervisi saya tertarik bahwa di sini Bu Nur Fitri menanyakan perasaan bagaimana rasanya setelah menjadi supervis, menjadi coach, menyatakan fact-nya atau jalannya supervisi itu seperti apa tadi yang diamati oleh Bu Nur Fitri. Lalu menanyakan pencapaian harapan, apakah disadari nggak oleh coach, lalu memberikan apresiasi serta tindak lanjut pengembangan kompetensi. Nah ini berjalan semuanya dengan baik, dan mudah-mudahan nanti ke depannya dengan sering kita lakukan supervisi ini, maka kompetensi-kompetensi dalam supervisi bisa kita kembangkan lagi menjadi lebih baik. Nah mungkin itu aja Bu kira-kira dari pengamatan yang bisa saya lakukan dan sampaikan dalam proses supervisi tadi. Terima kasih. Salam semangat. Baik, Assalamualaikum Pak Novel. Waalaikumsalam Bu Tari. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan proses coach dan coaching sebagai awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Oh iya Ibu. Saya akan mendiskusikan terkait supervisi antara coach dan coaching yang akan Bapak lakukan ya. Ya. Nah, pada penilaian kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati bagaimana prosesnya nanti. Kemudian apakah sudah menggunakan alur tirta dalam percakapan nanti, dan apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses pertanyaan kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan jangan lupa ini disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak. Oke, siap Ibu. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, yaitu pada proses coaching kali ini, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Bapak? Dari kompetensi coaching yang ingin saya diobservasi lebih lanjut itu adalah bagian bagaimana menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar coaching nanti bisa mengidentifikasi solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Berarti nanti akan memberikan pertanyaan berbobot ya Pak, untuk mencapai tujuannya nanti. Iya. Kemudian indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan Bapak dalam proses coaching nanti? Ya, jadi indikator dari ketercapaian kompetensi yang saya latih pada saat ini itu adalah nanti ketika coaching itu bisa mengidentifikasi solusi yang akan memecahkan masalahnya dan merencanakan rencana tindak lanjut atau rencana aksinya dengan baik dan dapat terukur. Ya, baik, semoga nanti prosesnya lancar dan sukses Bu. Ya Pak. Oke, nah, demikian observasi kita. Sekian dan terima kasih. Ya Bu, terima kasih sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam.
apel. Alhamdulillah. Sudah bertemu kita sesuai dengan janji kita tadi ya. Iya, Pak. Oke, gimana kabarnya Bu Widya? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, super sekali. Terima kasih Bapak ya sudah merespon WA saya untuk berjanji pada iya. sore hari ini, Bapak. Ya, pastinya insya Allah semua apa yang bisa mengembangkan potensi kita sebagai guru, insya Allah saya akan coba untuk hadir di Terima sana. kasih waktunya, Bapak ya. Oke, terima kasih sama-sama Bu Widya. Sepertinya seperti yang Ibu Widya kabarkan tadi di WA tadi, ada yang mau Ibu ceritakan ya pada pertemuan kita kali ini? Iya, Pak. Begini, tentang sekolah ini, Pak. Saya kan wali kelas SD nih, Pak. Iya. Saya ngajar kelas rendah. Nah, di kelas saya itu Ya. ada anak yang belum lancar membaca. Jadi saya mengajar itu jadi dua versi. Dua versi. Yang pertama saya ngajarin yang udah lancar nih. Nanti yang belum lancar itu dispesialkan. Saya kasih tempat spesial untuk saya ngasih lebih lagi ke dia, gitu Pak. Oke, baik. Jadi sekarang ini Ibu lagi ada pemikiran bahwa ada anak yang belum lancar membaca, sedangkan teman-temannya itu sudah lancar membaca, Iya. sehingga Ibu melakukan dua Kegiatan. layanan atau kegiatan kepada anak dalam di saat jam pembelajaran. Nah, ini sangat menarik ya Bu ya. Tapi sebelum kita lanjutkan ya Bu ya, saya tertarik sekali ini. Saya izin nanti sambil mencatat ya Bu ya, jadi Ibu jangan tersinggung gitu ya. Nah, terus yang kedua, dengan percakapan kita ini harapan Ibu nanti apa ini Bu? Ya, berdasarkan percakapan kita nanti di akhirnya saya berharap saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Oke, baik. Ya, kita coba ya Bu ya, kita berbincang-bincang bagaimana agar kita dapatkan solusi yang kreatif, yang bagus, efektif lah. Oke, jadi dari dua permasalahan ini tadi itu anaknya tentu ada alasan ya Bu ya terjadi di balik itu. Menurut Bu Widya sejauh ini apa yang menyebabkan itu bisa terjadi sama anak ini? Apa ya? Kalau menurut saya ya Pak ya, anak itu kan berbeda-beda cara pemahaman dan penangkapan dalam belajar. Nah, anak ini orang tuanya sibuk Pak. Sibuk. Jadi setiap saya bilang belajar lagi di rumah, mengulang lagi pelajaran di rumah, anak ini selalu bilang papa mama kerja, begitu. Jadi anak ini kurang perhatian dari orang tuanya. Jadi kecepatannya terhambat karena kurang perhatian ya Bu. Iya. Kasian sekali dia. Ini memang tantangan-tantangan yang luar biasa yang harus kita hadapi sebagai guru. Nah, di samping itu ada faktor lain nggak Bu dari penyebab kejadian ini terjadi? Faktor lainnya menurut saya itu ya dari itu tadi, dari berbeda-bedanya pemahaman dan apa anak itu anak ada yang cepat, ada yang lambat, begitu nah. Akhirnya dia semakin tertinggal. Iya. Karena dia tidak ada juga yang memperhatikan dia untuk mengejar ketertinggalannya. Iya. Itu ya Bu ya? Iya. Nah, baik. Nah, jadi peran kita sebagai guru ini sangat mengganggu di kelas nih kalau menggunakan itu. Nah, kalau memang itu yang terjadi, biasanya apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ini? Saya sudah mencoba komunikasi sama orang tuanya, Pak. Saya sudah kirim surat panggilan orang tua. Sudah 2 kali saya kirim surat, orang tuanya tidak datang. Nah, pas panggilan ketiga datang, dia itu marah. Marahnya ke saya sebagai wali kelas. Dia bilang gini, itu kan tugas guru, ngajarin anaknya membaca. Karena saya tidak ada waktu, katanya gitu. Sesibuk itu ya Bu ya? Iya. Oke, jadi sudah panggil orang tua, tapi orang tuanya malah menuding kita, marah menunjukkan kita sebagai guru di kelas. Oh gitu. Lalu tentunya pelibatan orang tua sangat berpengaruh di sini ya Bu ya, apalagi anak kelas rendah gitu kan. Nah, apa rencana solusi yang Ibu pikirkan sekarang untuk menghadapi tantangan itu? Rencananya gini, saya mau nanya dulu sama rekan sejawat saya yang senior. Saya mau melakukan sharing dulu, gimana saya menghadapi anak kelas rendah yang ada yang sudah lancar membaca, ada yang belum di dalam kelas itu gimana. Terus saya akan
mencoba menghubungi lagi keluarganya, Mm-mm. orang tuanya pastinya Pak ya. Saya akan manggil lagi orang tuanya. Saya kepingin orang tuanya, jika dia itu sibuk, tidak ada waktu, minta tolong anaknya dikasih les di luar, waktu belajar di luar, kasih les membaca atau gimana gitu. Itu yang saya akan rencanakan. Saya akan manggil orang tuanya, saya akan komunikasi ulang, meminta orang tuanya jika tidak ada waktu untuk anak ini, tolong anaknya dikasih waktu belajar privat di luar. Jadi ada 3 rencana yang Ibu Widya lakukan. Yang pertama diskusi dengan guru senior, bagaimana menyikapi. Jadi ada 2 masalah kan, anak yang tidak belajar, orang tua yang juga menyalahkan kita. Iya. Lalu Ibu akan melakukan kunjungan lagi ke rumah untuk bisa berkomunikasi dengan orang tuanya supaya lebih baik komunikasinya, dan mencoba untuk menawarkan solusi seperti belajar tambahan, les, atau dengan yang lainnya. Oke, baik Ibu. Kira-kira menurut Ibu ini akan ada tantangan nggak ketika ini mau disampaikan? Ada nggak kesulitan rasanya yang untuk menjalankan aksi ini? Saya kira kesulitannya nanti itu di komunikasi, Di komunikasi. komunikasi dengan orang tua. Apa Ibu perlu pendamping untuk mengunjungi ke rumah itu? Saya perlu pendamping. Perlu pendamping. Saya akan membawa guru senior. Kalau belum bisa juga guru senior, saya akan komunikasi dulu ke kepala sekolah. Oke, baik sekali. Oke, bagus. Nah, jadi memang karena gurunya itu sudah marah-marah ke kita, berarti ada suatu pandangan yang tidak sejajar ya, Bu ya. Jadi perlu, rasanya saya sangat support sekali bahwa Ibu perlu pendamping di situ dari guru senior atau mungkin dari kepala sekolah. Nah, jadi ini mungkin akan efektif. Kira-kira dari 3 langkah yang Ibu lakukan ini, ada lagi nggak tantangan yang mungkin akan muncul menurut pandangan Ibu? Ya, saya rasa tantangannya nanti di komunikasi, terus cara berpikir saya dengan orang tuanya. Bagaimana menyatu padukannya? Iya. Iya, baik, bagus. Nah, selain komunikasi, menyamakan persepsi terhadap hal ini, dan kembali lagi kita kepada anak tadi, apa Bu Ibu? Ibu melihat, oh anak ini sudah mulai menunjukkan perubahan. Apa kira-kira bagaimana cara Ibu mengukur itu? Maka Ya, maksudnya di sini adalah ketika sudah satu persepsi dengan orang tuanya, lalu bagaimana anak ini, Ibu bisa tahu, oh bahwa ini anak ini sudah mempunyai perubahan. oh gitu. Peningkatan. Ya di dalam kelas ya Pak ya. Dalam kelas. Di dalam pembelajaran saya kan harus mengamati perkembangan tim anak. Ya. Jika nanti sudah sejalan dengan orang tuanya, ya kita lihat lagi perkembangan anaknya selanjutnya bagaimana. Oke, dilihat perkembangannya. Iya. Oke, baik Bu. Jadi permasalahan ini nih, anak-anak kelas rendah ini memang menjadi tantangan, apalagi di era digital sekarang ya Bu ya. Tadi solusinya sudah, dan indikator ketercapaiannya juga sudah Ibu identifikasi dengan apa yang sudah kita bicarakan ini. Kira-kira ketercapaiannya itu dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu hasilnya nanti seperti apa? Saya berharap skalanya 8 ya Pak ya. 8 ya Bu ya. Kenapa nggak 10 Bu? Karena belum berjalan. Karena belum berjalan. Oke. Untuk memaksimalkannya di 10 itu mungkin bisa melalui rubrik ya Bu ya. Iya. Mungkin pencapaian, nah kita bisa ukur secara berkala. Nah, bisa mudah-mudahan. Jadi dari skala 8 itu kira-kira itu sudah membuat Ibu nyaman, sudah membuat Ibu lega atau sedikit lega dari lega. poin yang sebelumnya. Dari poin yang sebelumnya. Iya. Oke, baik. Untuk mempercepat ini agar tidak keterlambatan itu Bu, kira-kira kapan Ibu bisa mulai realisasikan itu dari rencana-rencana yang sudah sangat baik ini? Ya, karena hari ini hari Minggu ya Pak ya. Hari Senin saya mau ngirim surat panggilan dulu ke orang tuanya. Saya akan mengadakan pertemuan di hari Selasa. Kalau bisa secepatnya gitu Pak. Secepatnya ya Bu ya. Mudah-mudahan Senin itu bisa terrealisasi, Selasa itu bisa dipertemukan antara Ibu dengan orang tuanya, dan rencana-rencana lainnya juga bisa mengikuti. Nah, kira-kira saya kapan ya bisa dengar kabar cerita Ibu ini? Karena ini sangat menarik, anak-anak ini berpotensi disleksia juga nantinya Bu ya. Iya. Kalau Selasa sudah berjalan komunikasi, seminggu ke depan lah saya akan mengabari Bapak secepatnya. Baik, siap. Mungkin nanti saya juga akan mempunyai tantangan-tantangan seperti itu. Mungkin dengan rencana yang Ibu
pikirkan, yang Ibu mau lakukan itu bisa juga saya realisasikan nanti di kelas saya, walaupun saya di tingkat yang berbeda, tetapi rata-rata penanganannya ini hampir sama. Oke. Baik Ibu Widya, gimana rasanya setelah kita bincang-bincang tadi? Apakah ada sesuatu yang setelah berbincang sama Bapak tadi, saya sudah merasa lega. Saya sudah menemukan solusinya. Semoga segera terlaksana dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Kalau seperti itu, akhirnya perbincangan kita, percakapan kita ini mencapai tujuan dan harapan kita tadi, Bu Widya tadi khususnya ya Bu ya. Oke, baik. Kalau begitu Bu, kami nanti tunggu kabar dari Ibu gimana perkembangannya. Semoga anak kita ini bisa mengejar ketertinggalan kompetensinya. Oke, baik Bu Widya. Makasih banyak ya Pak ya. Oke, sama-sama Ya. Ibu. Kasih, Sukses Pak. selalu, Ya. salam bahagia. Baik, Assalamualaikum Pak Novel. Waalaikumsalam Bu Tari. Bagaimana perasaannya setelah melaksanakan proses coaching dan coaching tadi Pak? Ya, perasaannya setelah melakukan coaching tadi cukup menantang ya Bu ya. Saya merasa senang sekali bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cukup menggali potensi dan kekuatan dari coaching saya tadi. Ya, luar biasa sekali saya lihat tadi ya percakapannya. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Sangat menginspirasi dan penuh ilmu baru gitu. Nah, sebelum kita melakukan penutupan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Apa saja nih yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Ya, dari proses coaching yang saya lakukan tadi bersama rekan saya itu, saya juga sudah menggunakan alur Tirta untuk menggali potensi yang dimiliki dan kekuatan yang dimiliki untuk solusi permasalahan yang ada. Di sini saya sudah cukup merasa mempunyai perkembangan dalam mengajukan pertanyaannya. Ya, tadi saya juga sudah melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan yang Bapak gali untuk coaching tadi sudah mengarah kepada alur Tirta ya Pak. Iya Pak, terima kasih. Kemudian tadi saya juga sudah mengobservasi proses coaching dan coaching yang Bapak lakukan dengan Ibu Widya. Sudah sangat bagus prosesnya, alurnya juga sudah benar dengan alur Tirta, dan juga Bapak sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut sudah memantik, memunculkan solusi sendiri oleh Ibu Widya tadi Pak ya. Iya, terima kasih Bu. Jadi kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil yang Bapak lakukan tadi, coaching tadi? Mungkin lebih dikembangkan lagi itu masih tetap pada mengajukan pertanyaan agar bisa menggali lebih dalam lagi untuk potensi yang sebenarnya masih bisa dikembangkan oleh coach tadi. Luar biasa ya Pak. Mungkin hanya ini Pak yang akan kita lakukan pasca observasi ya Pak. Iya Bu. Mudah-mudahan kedepannya lebih sukses lagi. Amin, amin. Ya, terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Siang Bu. Baik, terima kasih sudah melakukan pelaksanaan coaching pada hari ini, yang mana coachnya yaitu Pak Novel, coachnya Bu Widya, dan supervisinya Ibu Tari. Iya. Nah, di sini saya mengamati supervisinya telah melakukan pra-supervisi dengan bagus, sudah menanyakan tentang kompetensi, sudah melakukan ketercapaian yang ingin dikembangkan oleh coachnya, dan setelah pasca supervisi tadi juga telah menanyakan apa yang dilakukan oleh coaching, apa yang menjadi indikatornya, apakah tercapai atau belum, sudah dijawab oleh para coachnya. Dan pada beberapa catatan observasinya tentang penilaian dan asumsi agar fokus pada yang ingin dikembangkan oleh coach tersebut. Dan coach juga telah menanyakan beberapa hal terkait masalah yang ada pada coach tersebut. Dan juga menanyakan ada pertanyaan pemantik juga yang telah disampaikan. Nah, demikian yang setelah saya amati pada siang ini. Terima kasih Bapak Guru hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Nur Fitri? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Bu Widya. Sebelum kita melakukan proses coaching, sebagai awalnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Nur Fitri. Saya akan mendiskusikan penilaian kita pada hari ini. Pada penilaian kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati bagaimana prosesnya nanti. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita, apa belum ya Bu ya? Kemudian bagaimana Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, yang mana coachee tersebut memberikan respon atau menanggapi pertanyaan dari coach sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu Fitri pada proses coaching kali ini, bagaimana bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Saya ingin mengembangkan, menggali lagi, lebih banyak lagi pertanyaan dari coach tersebut. Jadi Ibu ingin menggali pertanyaan dari coach tersebut ya Bu ya. Bagaimana bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi tadi itu ya. Terus indikatornya yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini apa ya Bu? Yang ingin saya capai yaitu ingin nantinya para coachnya itu dapat menggali tersendiri permasalahan dan mencari solusi tersendiri agar dapat menemukan solusinya tersendiri. Oke, baiklah. Saya rasa demikian pertanyaan saya di praobservasi ini. Semoga nanti Ibu dengan coach berjalan dengan lancar Ibu ya. Amin, alhamdulillah. Mohon doanya Ibu ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Nopel. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Fit. Apa kabarnya Pak Nopel? Alhamdulillah sehat Ibu. Ada yang bisa dibantu Pak Nopel? Tadi dari WA udah chat saya. Iya. Ada apa ya Pak Nopel? Iya Bu, saya lagi ada pemikiran ini Bu yang agak mengganggu dalam melaksanakan tugas saya Bu. Oh ya, apa itu Pak Nopel? Ini Bu, anak di kelas saya itu ada satu anak laki-laki yang absennya sekarang itu sudah sangat banyak dan berpotensi untuk tidak bisa ikut ujian kenaikan kelas atau ujian semester. Ini yang menjadi pemikiran saya sekarang. Oh, anak tersebut absen ya Pak Nopel. Apa penyebabnya itu Pak Nopel? Iya, setelah saya coba gali informasi dari rekan-rekannya dan juga saya coba komunikasi dengan anaknya langsung, itu permasalahannya adalah di keluarga itu dia dan orang tuanya itu tidak ada lagi yang memperhatikan, walaupun antara ayah dan ibunya masih dalam status hubungan suami istri. Tetapi di sini ibunya sekarang sudah usia parubaya dan sering sakit-sakitan Bu. Dan yang satu-satunya yang bisa diharapkan oleh ibunya adalah anaknya ini. Sedangkan anaknya ini juga harus mengikuti pembelajaran di sekolah, dan itulah yang menyebabkan dia sering tidak hadir. Guru-guru mengeluhkan bagaimana kok anak ini tidak hadir, kok tidak ditindaklanjuti, karena motivasi belajarnya juga sudah mulai menurun. Iya, jadi motivasi anak ini selalu menurun ya Pak ya. Iya Bu. Ada nggak penyebab faktor lain dari bronkium tadi atau orang tuanya tadi Pak? Iya. Faktor lainnya itu selain orang tuanya bergantung sama anaknya ini, dan orang tuanya pun tidak memprioritaskan juga pendidikan anaknya karena kebutuhan dan keperluan hidupnya tadi. Tapi secara ekonomi mereka juga tidak terkategori yang rentan Bu. Dia mampu ekonominya, dikatakan mampu lah. Nah, tetapi antara orang tuanya dia tidak memprioritaskan pendidikan anaknya, sehingga mengabaikan asalkan nanti kebutuhan atau keperluan dari ibunya ini bisa dilaksanakan oleh anaknya.
Iya ya, padahal ekonominya mampu ya Pak ya, cuman dari kendala orang tuanya tadi. Nah, ada rencana Bapak untuk anak tersebut? Untuk saat ini, kalau saya sedang berusaha menghubungi orang tuanya, Bu, untuk bertanya kepada keluarganya, tetapi karena alasannya itu adalah dia dalam keadaan sakit, tidak bisa melakukan perjalanan, sampai sekarang saya belum bisa bertemu dengan orang tuanya, dan anak pun sampai sekarang dia masih absennya masih berjalan. Maksudnya tuh dia hari ini masuk, besoknya tidak masuk. Dan kalaupun masuk dia minta izin pulang karena orang tuanya minta diberikan obat. Nah, seperti itu. Iya. Jadi selain orang tuanya sakit, kira-kira ada nggak bantuan atau teman lain yang mendukung Bapak ini terhadap anak tersebut? Iya, setelah saya coba berdiskusi dengan teman-teman sejawat di sekolah, saya akan melakukan kunjungan ke rumahnya dan agar bisa mengidentifikasi langsung apa yang terjadi. Saya tidak hanya mendapatkan informasi saja begitu, Bu. Jadi saya nanti akan mengunjungi rumah anak ini dengan didampingi oleh guru konselingnya, layanan konselingnya. Nah, itu sangat bagus Pak Nopel, selain dibantu oleh guru BK-nya. Nah, kira-kira kapan Bapak ingin mengunjungi anak tersebut? Saya sekarang sudah melacak di mana keberadaan anak ini, maksudnya itu di mana alamat domisili anak ini, dan insya Allah dalam 2 hari ini kami akan melakukan kunjungan ke rumah. Oh, bagus itu sekali Pak Nopel. Jadi ada rencana kita untuk ke rumahnya tersebut tadi. Jadi bisa kita mengetahui bagaimana keadaan anak tersebut dengan orang tuanya. Jadi kira-kira skala berapa untuk permasalahan Pak Nopel ini terhadap anak tersebut? Kalau dikirakan dalam kelas absen tersebut? Iya. Kalau dari setelah melakukan kunjungan ini dan menemukan keadaan yang sebenarnya dan saya bisa mengambil solusi yang terbaik, saya harap ini bisa meningkat skalanya menjadi skala 8 kalau kita ukur 1 sampai 10 ya, Bu ya. Itu harapan saya yang pertama. Ya, bagus sekali Pak Nopel. Mudah-mudahan bisa tercapai apa yang Pak Nopel rencanakan ke depannya. Nah, jadi gimana perasaan Bapak setelah berkomunikasi sama saya? Iya, Bu, saya setelah cerita ini dengan Ibu, saya mempunyai penguatan terhadap rencana yang ingin saya lakukan, dan luar biasa sekali. Saya merasa lebih yakin untuk melakukan rencana yang saya identifikasi ini dalam pembicaraan ini. Mudah-mudahan nanti ini bisa terrealisasi dengan baik dengan hasil yang juga terbaik. Ya, sangat bagus sekali Pak Nopel. Jadi kira-kira terhadap anak tersebut setelah kita rencanakan nantinya, ada perkembangannya untuk anak tersebut selanjutnya Pak Nopel? Ya, saya harap itu ada perkembangannya, Bu. Mudah-mudahan nanti ada solusi untuk kebutuhan atau keperluan orang tuanya dan tetap pendidikan anaknya tetap bisa menjadi prioritas. Ya, bagus sekali. Jadi sudah ketemu ya solusinya ya. Insyaallah. Jadi anak tersebut juga bisa nanti setelah kita berkomunikasi langsung melalui BK orang tuanya, sudah kita memberi arahan, semoga menjadi yang terbaik. Kira-kira gimana perasaan Pak Nopel setelah kita berbincang-bincang? Iya, setelah berbincang-bincang ini saya merasa agak saya merasakan ada solusi, ada keyakinan baru. Jadi saya merasa sangat senang sekali, Bu, sudah berbicara dengan Ibu, sudah berbincang-bincang dengan Ibu. Saya senang sekali, ada sesuatu yang semangat baru yang saya miliki. Ya, sudah terpenuhi solusi anak tersebut Pak Nopel? Insya Allah, Bu. Ya, alhamdulillah ya sudah terima ya. Ya, terima kasih ya Pak Nopel ya. Saya terima kasih, Bu. Oke. Sudah meluangkan waktunya untuk saya mendengarkan keluh kesah saya sehingga kita bisa membuat rencana aksi untuk tindakan ini. Ya, oke. Satu lagi, saya tunggu ya kabarnya gimana nanti anak. Siap, nanti saya kabari, Bu, bagaimana Pak. Oke, terima kasih Pak Nopel. Terima kasih ya, Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu Nur Fitri. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching bersama Pak Novel tadi Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Saya sudah menerapkan Lur Tirta, sudah menanyakan tujuannya juga, identifikasinya, rencananya.
dan juga menemukan solusi yang terbaik buat Pak Novel tadi. Jadi sesuai dengan harapan Ibu, Bu, Iya, ya? sesuai. Oke. Sebelum saya melakukan penutupan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Fitri. Apa saja yang sudah Ibu Fitri lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Ya, saya sudah melakukannya dan akan memahami lagi prosesnya ke depannya dan melakukan yang terbaik sebagai coach. Sudah melakukan yang terbaik, Iya, ya? sudah, Bu. Berarti sudah sesuai yang diharapkan, Iya, ya, Bu? sudah. Tadi saya juga sudah mengobservasi proses coaching dan coach yang barusan antara Ibu dengan Pak Novel sudah sangat bagus menurut saya. Proses alurnya juga sudah benar, menggunakan alur Tirta, dan juga Ibu sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga coach bisa menemukan solusinya sendiri. Kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan, Ibu? Ya, saya ingin kompetensi yang dilakukan itu lebih baik lagi dan sesuai dengan alur, dan kedepannya prosesnya lebih baik lagi. Oke, berarti semuanya sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Saya berharap ini bisa Ibu terapkan di dalam kehidupan Ibu sehari-hari. Ya, saya berharap juga seperti itu, Bu. Oke, baiklah, terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengamati hasil coaching antara Pak Novel dan Ibu Nur Fitri serta supervisi oleh Bu Widya, dari rubrik pilihan dari sesi demonstrasi kontekstual ini sudah terlihat dari pra-supervisi, yaitu mendiskusikan rubrik percakapan coaching, menanyakan kompetensi, itu sudah muncul, ya. Kemudian dari supervisi juga terlihat coachnya mencatat dan mendengarkan secara baik. Kemudian di pasca supervisi juga pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian kembangannya juga terlihat dan muncul, sampai ke kompetensi yang ingin dikembangkan juga sudah terlihat. Sampai di sini sudah baik, ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti saat proses yang akan dilakukan di sekolah maupun di rumah juga dalam mendampingi proses coaching itu sendiri juga lebih baik, ya, harapannya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak angkatan 11. Tadi itu adalah video praktek coaching atau supervisi yang kami lakukan dari 4 orang CGP angkatan 11 Kabupaten Bungo. Semoga menginspirasi dan kami akan terus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, menggerakkan. Melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa.